Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curahan nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas kegiatan kita. Terlebih lagi yang paling kita rasakan saat ini adalah disampaikannya niat dan umur kita untuk hadir di tempat ini melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca hamdalah alhamdulillahil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang berbahagia, kemarin itu kita sudah nyampe ke ayat 168 169, dua ayat itu kemarin. Yaitu terakhir itu yaitu kita disuruh oleh Allah, manusia seluruhnya disuruh makan makanan yang halal lagi baik. Terus tidak boleh mengikuti langkah lakunya setan, karena setan selalu menyuruh orang untuk berbuat keji, berjahat dan keji, keburukan dan kekejian. Ini arahan Allah untuk kita. Nah, ada di dalam hadis itu Rasulullah ini bersabda ketika Rasulullah itu diminta untuk mendoakan. Jadi Rasulullah ini sahabat minta Rasulullah berdoa untuk mereka. Ini Rasulullah memberikan arahan dulu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sabdanya beliau itu, "Hei Sa'ad, perbaikilah makananmu. Niscaya doa-doamu akan dikabulkan. Diperbaiki makananmu, nanti doanya dikabulkan. Demi zat yang diri Muhammad ada dalam kekuasaannya," ini lanjutan sabda Rasul, "sesungguhnya yang memasukkan sesuap makanan haram ke dalam perutnya, maka ibadahnya tidak akan diterima Allah selama 40 hari. Ini hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari barang haram dan riba, maka api neraka lebih layak untuk melahapnya." Ini hadis Rasulullah menjelaskan demikian. Sehingga mari kita benar-benar memperhatikan apapun yang kita makan, yaitu seperti arahan Allah kemarin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Dimakanlah makanan halal dan baik. Ini yang diperintahkan seluruh manusia, termasuk orang yang sudah iman juga. Walaupun nanti untuk orang iman ini Allah tidak menyuruh lagi dengan kata halal. Ya, nanti ada ayatnya. Tapi untuk seluruh manusia yang halal dulu dan yang baik. Nah, untuk saat ini kita lanjutkan ke ayat 170. Ya, 170. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Wa dan idza apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, jadi kalau dikatakan pada mereka apa yang dikatakan yaitu
Ini ittabi'u berarti ikutilah oleh kalian semua. Ittabi'u dari kata taba'a mengikuti, ya, ikutilah oleh kalian semua. Ada wawu alif berarti yang disuruh orang banyak, ya, orang banyak, ikutilah kalian semua. Ini dikatakan pada satu kelompok, ya, satu kelompok. Kemudian apa? Ya, ikutilah kalian semua apa-apa anzalallah yang diturunkan Allah. Jadi apa-apa yang sudah diturunkan Allah ini disuruh mengikuti, yaitu Quran yang saat itu sudah diturunkan. Nah, ini karena apa ini? Surah Al-Baqarah ini turunnya di Madinah. Jadi sudah ada hukum-hukumnya. Kalau yang di Mekah selama 13 tahun itu surat Makkiyah itu adalah tentang bagaimana tauhid, penguatan tauhid. Tapi untuk yang turun di Madinah berarti ada hukum-hukum dan sebagainya. Nah, itu diajak. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian semua ma anzalallah, apa-apa yang diturunkan Allah. Nah, termasuk yang haram dan sebagainya, yang halal apa saja. Nah, qalu, nah, mereka berkata, orang banyak berkata, bal, nah, tidak, bahkan nattabi'u, kami mengikuti, nattabi'u kami mengikuti ma apa-apa alfaina yang kami dapati alaihi atasnya abaana, nenek moyang kami, bapak mbah buyut kami, nenek moyang kami sejak dulu-dulu. Jadi kalau diajak ayo mengikuti, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka menjawab itu enggak, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, mbah buyut kami. Seperti itu. Ini jawaban-jawaban seperti ini sebetulnya sejak 1400 tahun yang lalu sampai nanti kiamat pun juga ada, cuma redaksinya sesuai dengan bahasa setempat. Kami mengikuti yang sudah itu loh. Mbah buyut kami seperti itu, ya sudah kami ikuti aja. Nah, ini jawaban-jawaban seperti ini selalu. Kemudian di sini Allah memberikan arahan adalah apakah, ya? Apakah mereka akan mengikuti juga awalau kana abauhum, apakah mereka mengikuti juga kalaulah bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka itu tidak apa yang kiluna menggunakan akalnya syai'an sedikit pun, tidak memikirkan, tidak memahami sedikit pun, wala dan tidak pula yahtadun, mereka dapat petunjuk. Jadi sama yang berbahagia, kemarin sudah kita bahas ya sebelumnya itu, setan itu kan satona sin to nun, berarti di situ artinya kalau diterjemahkan ya setan-setan saja, ini bahasa Indonesia, terjauhkan, jauh. Jadi jauh dari rahmat Allah. Ya, gara-gara aktivitasnya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang ditunjukkan nggak cocok. Jadi misalnya ada dua orang, ya, suami istri misalnya, istrinya memasak makanan yang enak, maunya buat suaminya. Nah, ternyata ini sudah makanan jadi dihidangkan, nah tapi suaminya ini nggak cocok dengan makanan tadi yang menurut istrinya enak, tapi sang suami tidak cocok. Maka ya dincipi sidik udah, mungkin 1 sendok selesai. Ya. Tapi walaupun itu menurut istri enak udah, pokoknya ini top, ya top maka top pokoknya. Tapi itu ya nggak disukai. Ya akhirnya ya sudah nggak disentuh. Nah, di sini arahan-arahan ini kita kepingin aktivitas ibadah yang seolah-olah baik. Kita kan mengharap rahmat Allah, ya, mengharap ridho Allah. Kayak tadi istri tadi ingin ridhonya suami, sukanya suami, tapi ternyata yang dimasaknya nggak cocok dengan keinginannya, yang nggak disentuh. Sama manusia, kita ingin ibadah kita itu diterima, diridhoi, diampuni dosa-dosa kita, inginnya seperti itu. Tapi aktivitas yang kita laksanakan ini nggak cocok.
tidak cocok dengan apa yang diturunkannya, apa itu perintah dan larangan. Perintahnya enggak dijalankan, larangannya malah diterjang. Maunya itu pokoknya inginnya ibadah yang wah banget gitu ya, ternyata tidak ada tuntunannya, tidak ada arahan dari Rasulnya, nggak ada ya, perintah dari Allah juga nggak ada, dari Rasulnya nggak ada, ya tertolak. Ibadah-ibadah yang tidak sesuai ya, dengan apa yang Rasul contohkan di situ, nah, ini fahuwa raddun, itu tertolak. Maka kita hendaknya berhati-hati ibadah ya, ibadah madhah itu harus ada patokannya, sudah copy paste gitu aja. Tapi kalau ghairu madhah dia bekerja dan sebagainya itu ibadah juga semuanya, tapi itu bebas, yang penting nggak dilarang. Tapi kalau sudah ibadah madhah, udah itu ritual-ritual khusus itu sudah semuanya tertolak kecuali yang diperintah. Perintahnya seperti ini ya jalankan aja seperti itu. Kok mesidik? Ya nggak apa-apa, perintahnya memang mesidik. Kita nggak boleh nambah-nambahin, nggak boleh. Wah, aku kepingin lah gini yang panjang. Nah, ini. Maka di sini sama. Ya. Jadi ketika Allah di sini memberikan arahan ya, pada orang ini, kalau kaum itu diomongkan pada mereka, ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan Allah. Apa-apa yang sudah diwajibkan Allah ya, kepada Rasulnya, Rasul sudah mencontohkan. Ini mereka bilangnya enggak, kami bahkan mengikuti adat nenek moyang kami dulu melakukan seperti itu. Ini ya sudah, itu nenek moyang kami seperti itu, sama saja. 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, ya ini sama saja nanti sampai kiamat ya sama seperti itu. Jawabannya ada semua. Jadi kita tidak usah bingung, tidak usah kaget, tidak usah heran kalau ada orang-orang yang jangka waktunya sudah 1400 dari Rasul menerima wahyu pertama sampai sekarang sudah 1400 tahun. Kok ada orang yang ngomong seperti itu? Di Quran sudah ada. Enggak, kami ngikutin nenek moyang sudah seperti itu, ya sudah, ini kami jalankan. Nah, ini seperti itu sama. Nah, makanya apakah mereka akan mengikuti juga? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka tetap mengikuti juga? Andaikan itu bapak mereka, nenek moyang mereka dulu tidak mengerti sedikit pun, tidak menggunakan akal untuk memahami dan tidak mendapat petunjuk, hanya ngarang-ngarang sendiri. Bahkan ini wahyunya wahyu dari setan. Karena kemarin di surat ke-6 itu ya, surat ke-6 ayatnya 121 itu jelas itu, layuhuna, menggunakan kata wahyu. Setan itu mewahyukan kepada kelompok-kelompoknya untuk membantah kalian. Nah, ini ayat 170, apalagi ini ya 171. Wah, ini kalau sudah sampai 170 ini menakutkan banget ini. Yaitu wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Yang seperti itu ada di awal-awal Al-Baqarah itu ada, cuma layar jiun, di sini layak kilun. Wa masalu, wa dan masalu, permisalan. Jadi perumpamaan apa? Yaitu orang yang di sana alladzina kafaru, orang yang sudah menutup hatinya. Orang yang menutup hatinya, kafaru kafir itu kafir, kafaro. Nah, ini kafaro itu apa sih? Kafaro, kafir itu penutup. Jadi orang yang sudah nutup hatinya, plek ditutup sendiri loh ya. Kalau Allah tidak nutup, Allah orangnya sendiri nutup, tak sahno gitu aja. Jadi mereka nutup hatinya sendiri dari kebenaran, mereka nggak terima, ditutup soalnya hatinya. Itu apa? Air kalau udah dipres tutup, gitu ya. Disoi air sak dream yang nggak masuk, udah disegel soalnya. Nah, ini orang yang kafir itu yang menutup hatinya itu. Jadi
kita jangan menganggap bahwa orang kafir itu orang yang kadang-kadang pikiran kita kafir itu panggilan yang jelek banget. Ya memang kafir itu orang yang nutup hatinya. Wong sing nutup hati ini cuma gitu aja. Ya, bukaan nih, hatimu itu bukan maksudnya seperti itu. Permisalan orang yang kafir itu yang menutup hatinya itu bagaikan masali. Nah, seperti perumpamaannya alladzi, yaitu orang yang yan'iku. Ya, dia memanggil, ya, penggembala, ya, yang memanggil ternaknya, bima la yasma'u, ya, kepada apa dia memanggil, kepada apa yang tidak yasma'u mendengar, tidak mendengar, enggak mendengar apa-apa, illa kecuali hanyalah doaan wanidaan, bengokan panggilan dan bengokan seruan belaka. Jadi dijelaskan ya enggak bisa. Jadi misalnya ada orang buta kok menghadap ke timur, yang nyeluk, manggil itu di barat. Jadi orang yang buta menghadap ke timur, buta, tuli, bisu menghadap ke timur, yang bengokin di baratnya, ya nggak bisa. Atau ini tadi seperti penggembala kambing memanggil binatangnya, binatang itu tidak ngerti, wedhus misalnya gitu ya, itu bayemnya si Suto, ya, ojo dipangan, nggak bisa kita ngomong seperti itu, ya, karena binatang hanya mendengar cuma bengokan bus gitu ya, nanti dia mengalih, hanya gitu aja, panggilan dan seruan saja, ya, doaan wanidaan, nah, di bengokan ini teriakan, nah, ini ya hanya seperti itu. Ini summum bukmun umyun. Nah, udah tuli bisu buta. Udah, kalau udah tuli bisu buta, udah klop udah nggih. Tapi kalau tuli saja, tuli tok ya, tapi bisa melihat. Oh, gini-gini ngerti ya. Jangan, berarti tangannya gede-gede gini ya, berarti jangan, berarti tidak boleh. Kalau matanya buta, telinganya bisa mendengar, dibengoki masih bisa. Jo, diomongi masih bisa. Terus ini bisu, buta sama tuli, ini sudah susah, memang sudah gabungannya dengan bisu juga. Ketika seorang anak itu bisu, rata-rata nanti bisu buta, tuli pisan, karena dia nggak bisa mendengar nanti. Tuli bisu buta lengkap. Sehingga fahum, maka mereka la yaqilun, mereka tidak ngerti, tidak bisa menggunakan akalnya. Ini jamaah yang berbahagia, suatu hal yang sangat menakutkan apabila Allah sudah bikin perumpamaan seperti ini. Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Perumpamaan orang yang nyeru kepada orang kafir itu, ya, ngomongi orang yang menutup hatinya, itu seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak ngerti apapun, hanya sekedar teriakan-teriakan, panggilan dan teriakan-teriakan saja. Ini apa? Yaitu tadi, karena tidak mau meninggalkan ketidakmengertiannya atau kebodohannya. Nah, ini bahwa kita manusia diberi tadi akal, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak menggunakan akal, apa tidak menggunakan pikiran, tidak berpikir, ini. Sehingga jawaban mereka, orang yang nutup hatinya tadi sama. Enggak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, begitu ya sudah, kami mengikuti itu. Campur akhirnya. Di ujung-ujung di hari-hari akhir-akhir ini udah campur baur, nggak karuan, mana petunjuk mana bukan petunjuk, ini udah bingung, udah nggak ngerti lagi, kecuali kalau dia benar-benar detail memikirkan mana yang kira-kira petunjuk Allah. Karena sama yang berbahagia nih ya, kata wahyu, ya, wahyu untuk saat ini kita sudah memahami dengan
Kalau mungkin dulu-dulu itu tidak banyak dipikirkan, tapi sekarang dunia internet ini semua data sudah ada, sudah terkumpul semua, sudah di server semua. Jadi Allah sudah memberikan ilmu pada manusia untuk memasukkan semua data ke internet, ke sumber ke server, sehingga orang saat dunia buka dengan bahasa apapun sudah bisa. Sudah, kita tinggal klik misalnya ditanya itu ChatGPT atau apalah ya. Itu ditanya bagaimana ayat ini. Dia akan mencari di seluruh server saat dunia. Dia akan mencari, ketika ketemu udah jelas. Nanti kalau tidak ketemu, wah berarti palsu. Atau mungkin data di sana sudah ada keterangan banyak kepalsuan, hoax itu kepalsuan, dia akan tahu mana yang asli, mana yang palsu. Nah ini jam yang berbahagia, makanya saat ini sudah benar-benar sangat menakutkan ya. Ini kata wahyu itu digunakan yang sudah pernah kita bahas sampai lama waktu di kegiatan pagi itu, yaitu mereka ya, para setan itu ya, inna syaitana la yuhuna ila awliyaihim, inna syaitana wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum. Nah, itu menggunakan kata wahyu pakai lam lagi, lam taukid ya, sungguh. Wa inna syayatina, dan sungguh para setan la yuhuna, benar-benar, taukid, benar-benar mewahyukan. Nah, benar-benar mewahyukan. Allah juga mewahyukan, setan juga mewahyukan. Ini yang memilih kata-kata Allah sendiri. Kalimat dalam Quran nggak akan ada yang bisa mengubah. Atamat kalimat rabbika sidqa wa adla la mubaddala li kalimati. Nggak ada yang bisa mengubah kalimatnya. Ini. Jadi sungguh para setan itu benar-benar mewahyukan kepada kawan-kawannya, geng-gengnya, kelompok-kelompoknya, penolong-penolongnya untuk membantah kalian. Ini. Maka yaitu tadi, saat ini kata wahyu ini di mana bisikan wahyu itu bisikan dari mana, kita harus benar-benar serius mengeceknya wahyu Allah atau enggak. Nah, jadi kalau ada sekarang setan tuh mulai media sosial, konten promosi, maksiat, pornografi dan sebagainya, kemudian propaganda, promosi materialisme, hedonisme niku, mementingkan harta kekayaan duniawi, terus ada narasi kebencian dan fitnah niki. Terus ada lagi bisikan pikiran berbuat maksiat, bisikan untuk mencuri, berbohong, berbuat zina, berpikir negatif pada orang lain, menyerah, putus asa. Ini bisikan-bisikan penyimpangan dalam akidah, pemikiran sekuler, itu sudah ajakan setan. Ideologi, ajaran sesat, itu sudah. Tapi ingat bahwa mereka sesat itu pun mengklaim dia benar. Walaupun mereka sesat, mereka mengklaim dirinya benar. Ini. Karena apa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni niku. Ada niki. Kami jadikan musuh-musuh untuk para nabi itu setan, jin dan manusia. Nah, ini harus kita pahami. Untuk apa? Supaya kita tidak katut-katut, tidak tersesat. Ya. Yang kita lakukan gini-gini aja, ya. Tapi karena propaganda, penyimpangan, aliran pemahaman agama yang sesat, meremehkan syariat dan sebagainya, ini teknologi saat ini sudah luar biasa. Penggunaan untuk melakukan penipuan, itu sudah banyak. Kejahatan-kejahatan yang tingkat tinggi. Ini adalah semua perilaku setan. Maka niki wau ikuti apa yang telah diturunkan Allah. Nah, tapi ada jawaban mereka yang seperti itu kami dapati dari nenek moyang kami, yes. Itu memang ya seperti itu dari dulu. Nah, jamaah yang berbahagia, ini dua ayat yang menjelaskan bahwa sejak kemarin itu
Wahai manusia, makanlah kalian dengan dari apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Sampai tadi ayat 171. Coba niki 172. Nah, niki napa bedane? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wasykuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, ini sing siji wingi niku. Ya Yohanes, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan di bumi sesuatu yang apapun yang di bumi yang halal dan yang baik. Nah, sini ki ya ayyuhalladzina amanu kulu padha ni mangan minna ni min thayyibati ma razaqnakum. Nah, tidak ada kata halal. Tidak ada kata halal. Nek annasu dipanggil itu ada kata-kata halal untuk makan. Tapi untuk orang yang beriman tidak ada lagi. Nah, tapi kita cek nih. Kenapa kok kenapa kok untuk orang yang beriman itu tidak ada lagi kata halal? Untuk manusia semuanya ada halalnya. Nah, ini bedanya. Untuk orang yang beriman ini sudah tahu, sudah ada hukum Allah, ini halal, ini haram, maka dia nggak mungkin makan yang haram, itu nggak mungkin. Sesuatu yang haram nggak mungkin. Maka perintahnya cuma makanlah yang baik, ya, yang baik dari apa yang sudah kami berikan pada kalian. Jadi pasti halal, tapi yang baik mesti sudah jelas halal karena orang iman. Kalau manusia, nah ini suruh halal dulu, cek dulu halal dulu, baru thayyibah. Tapi ini tidak, dari yang baik-baik, yang apa yang kami rizkan pada kalian. Washkuru lillahi, dan bersyukurlah pada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, jika benar-benar kamu memang kepadanya saja mengabdi. Nah, hingga jam yang berbahagia ini adalah pedoman bagi kita, ya, agar supaya kita benar-benar memperhatikan apapun yang kita makan. Selain kalau yang ayat 168 itu halal dan baik, 172-nya halalnya udah nggak disebut karena udah iman ini. Hanya saja yang baik-baik. Nah, yang baik-baik. Nah, ini menjadi pedoman kita. Kalau iman berarti apapun hukum Allah kita sudah tahu. Sudah tahu. Yang halal, yang mana yang halal, yang haram sudah tahu. Tapi kalau manusia utuh, manusia seluruhnya itu adalah masih perlu diarahkan. Washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah pada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Nah, orang yang beriman niki ayatnya niku 172 dan niki 173, apa saja makanan-makanan yang haram itu jelas karena Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ini. Yaitu innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'atin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Innama, sesungguhnya hanyalah, tidak ada lain, hanyalah harrama, dia telah mengharamkan alaikum atas kalian orang beriman ini ya, apa al-maitata, mayat, bangkai, napa sapi sudah mati disembelih, atau mungkin ayam, napa ini istilahnya di pasar kan itu tiren, ayam tiren mati kemarin. Ayam tiren mati kemarin tidak disembelih, disembelihnya setelah mati, beda nggih? Ciri-cirinya beda. Sudah mati disembelih sama hidup disembelih niku beda. Enten niku ten apa ten nggih niku enten ciri nih ya. Nah, kalau kita perhatikan ini tiren apa bukan, ini ada cirinya. Niku sering diinfokan di mana saja niku ten internet niku, ten web niku banyak niku. Napa penjelasan maitata, bangkai, mayat bangkai. Nah boleh.
harus disembelih dulu. Kemudian wadama, darah. Darah niku kan biasanya damel napa? Dede gitu. Nah, iki dede itu darah. Gitu. Dulu kan ada nek saniki. Bukan nanti nggih, jarang nemui. Karena mungkin sekarang mulai tahu darah ini sumber penyakit. Nggih. Nek sian wah niku nyembelih terus darahnya dikelompokno akhirnya dadi kental gitu, hitam terus digoreng. Ya niku biasanya enak lho. Iya. Iki mboten jarang. Nggih, nek ben daging larang karena daging larang dede dilompokno. Iki. Jadi darah ndak boleh. Terus walah mal khinzir, daging babi. Babi hutan, babi kampung, babi ternak, pokoknya daging babi. Ini ndak boleh. Haram. Terus jadi bangkai, darah, daging babi, wama dan apa-apa uhilla bihi li ghairillah yang disembelih selain Allah. Nah, misalnya untuk dibawa ke ke persembahan kepada misalnya nyembelih kambing itu dipersembahkan pada sesuatu selain Allah. Tidak boleh, udah disembelih untuk Mbah nopo lah misalnya sama Mbah Siik. Tidak boleh. Walaupun makanannya halal, daging kambingnya halal disembelih, tapi menyembelihnya bukan untuk Allah, untuk tadi itu. Ya sudah, nggak boleh dimakan. Nah, ini hal-hal seperti itu, ini untuk orang yang beriman sudah tahu. Tapi memang faman itu roh, nah, maka barang siapa itu roh terpaksa benar-benar terpaksa. Ghairobagin tidak disengaja memang karena terpaksa nek mangan iku mati ya niki beda. Jadi kalau misalnya kondisi pas di hutan misalnya terus di sana kelaparan terus berburu apa saja yang bisa diburu ya, akhirnya ditombak dan sebagainya mati itu kok oleh gur misalnya celeng misalnya ya sudah, tapi kan ini tadi terpaksa kalau tidak makan mati nggak apa-apa ya, kalau nggak dimakan harus makan supaya nggak mati, tapi hanya sekedar itu. Nanti kalau sudah pulang udah nyampe jalan yang dituju misalnya jalan yang luas, kalau di sana ada makanan halal ya jangan lagi dipangan malih. Wis ana enak diterusno susah. Ada daerah, ada desa di sana masih dimakan ya nggak boleh. Jadi terpaksa makan karena memang kalau tidak makan mati. Nah, ini tidak apa-apa. Waladin dan juga tidak melampaui batas. Fala itsmalai maka tidak berdosa atasnya. Ini kau yang sudah selesai, udah cukup, yang penting nggak mati. Terus ya mungkin masih debat. Tapi ketika sudah mendapati suatu daerah di sana ada makanan lain, ya udah itu jangan dimakan lagi. Saya tak tutup nih, enak, nggak boleh niki. Wes, niki. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah itu adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini jamaah yang berbahagia, ini yang harus kita perhatikan tadi, bagaimana kita di dalam hidup ini menyikapi, yaitu tadi kalau ada orang yang diajak setelah ayat 168 170-nya, kalau ada orang yang diomongi, ayo kita ngikuti apa yang sudah Allah turunkan. Kalau mereka enggak kami ikutin yang kami sudah gitu, ya gimana lagi? Memang mereka ngeyelnya seperti itu. Jadi kalau sudah orang ngeyelnya banget seperti itu, ya sudah, gimana lagi? Mereka benar-benar meyakini sesuatu yang dianggap baik tadi. Nah, ini di ayat 108 dari surat Al-An'am
Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kadzalika demikianlah zayyana kami jadikan memandang baik kata Allah likulli ummatin ya bagi setiap umat amalahum aktivitas yang mereka lakukan. Niki tsumma ila rabbi marji'uhum kemudian kepada Rabb mereka lah mereka kembali fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Maka dikabarkan pada mereka apapun yang mereka yang sudah kerjakan itu. Ini konteksnya adalah orang yang beriman itu tidak boleh mencaci maki sembahan-sembahan apapun yang orang lain sembah selain Allah. Tidak boleh. Kita tidak boleh mencaci maki agama orang. Oh kamu kok gini-gini, itu dicaci maki ya. Enggak boleh. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci maki apapun yang mereka sembah selain Allah itu jangan. Kenapa? Fa yasubullah adwan bi ghairi ilm. Nanti gantinya mereka akan mencaci maki Allah. Adwan melampaui batas. Bi ghairi ilm tanpa ilmu. Ini kok kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami jadikan manusia itu memandang baik apa yang mereka lakukan umat itu. Sudah, biarin saja. Yang penting ya kamu lurus dengan wahyu-wahyu dariku, ikuti. Kalau mereka diajak, mereka tetap saja diingatkan ya tetap saja. Tugas kita hanya ngajak, tugas kita hanya mengingatkan. Tidak maksa, tidak boleh maksa, karena Allah pun nggak maksa ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama itu. Sudah, biarkan saja. Yang penting kamu sudah ingatkan ini. Nah, jamaah yang berbahagia, kiranya ini dulu yang bisa kita bahas sampai ayat 173 ini tadi, yaitu hal-hal yang diharamkan. Tapi kalau terpaksa untuk kalau nggak makan mati dan sebagainya ya terpaksa nggak apa-apa. Yang penting tidak melampaui batas. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini benar-benar bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.